Rasanya tidak ada satupun umat muslim yang tak mengetahui air Zam-Zam. Salah satu mukjizat yang tidak bisa diingkari dari sumur ini adalah airnya tidak pernah mengering. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hingga kini air Zam-Zam masih saja mengalir. Padahal jutaan orang memanfaatkan air ini. Lebih dari itu, rasa air Zam-Zam pun berbeda dengan air yang ada di daerah lain. Rasanya lebih segar dibandingkan air tersegar dari negeri manapun yang ada di muka bumi ini. Yang paling menakjubkan, meskipun disimpan selama bertahun-tahun, air Zam-Zam tidak pernah berlumut. Peneliti asal Universitas Yokohama, Jepang, Dr. Masao Emoto membuktikan secara ilmiah. Pada tahun 1994, air Zam-Zam memiliki struktur molekul yang unik. Temuannya ini dipublikasikan dalam bukunya yang cukup laris di Jepang dan Amerika, yaitu The True Power of Water. Di dalam bukunya ini, dia menjelaskan hasil analisis bahwasanya air Zam-Zam memiliki sifat sensitif namun juga reaktif. Bila dibacakan kalimat atau kata-kata yang baik, maka air akan bereaksi positif. Begitu pula sebaliknya, jika diucapkan dengan kata-kata buruk, maka reaksinya akan negatif. Masya Allah. Uniknya, Masaru Emoto menggambarkan molekul Zam-Zam nampak seperti kristal yang indah, berbentuk heksagonal atau segi 6. Berbagai hadis sahih menyebutkan bahwa sumur Zam-Zam berawal dari suatu peristiwa yang dialami oleh Siti Hajar bersama anaknya yang masih menyusui, Ismail alaihi salatu wassalam, yang menjadi salah satu rukun haji yaitu sa'i. Namun, bagaimanakah kisah lengkapnya sejarah air Zam-Zam dan sa'i? Untuk itu, mohon tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran kisah ini. Kita akan membahas kisah terbentuknya air Zam-Zam dan rukun haji yaitu sa'i. Kemarin sudah kita bahas sampai Siti Sarah keluar dari singgasana dari suatu kerajaan yang rajanya mata keranjang. Saat meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali mendambakan seorang anak. Tetapi Siti Sarah ini mandul, teman-teman. Belum bisa kasih Nabi Ibrahim anak. Tapi nanti oleh Allah dikaruniai anak yaitu Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Tapi nanti ketika Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Sarah kasihan sama Nabi Ibrahim. Siti Sarah mempunyai budak yang diberikan dari seorang raja yang bernama Siti Hajar. Berarti Siti Hajar ini merupakan haknya Siti Sarah. Jadi terserah Siti Sarah mau diapakan Siti Hajar ini. Karena Siti Sarah sayang sama suaminya pengen punya anak. Gak apa-apa Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Sampai akhirnya Siti Hajar hamil. Saat hamil timbullah rasa cemburu. Awalnya Siti Sarah yang menyuruh nikah, malah Siti Sarah yang jadi cemburu. Kenapa? Karena tahu Siti Hajar hamil. Sedangkan Siti Sarah belum bisa hamil. Cemburulah Siti Sarah. Siti Hajar ini sangat menghargai Siti Sarah. Beliau tahu Siti Sarah ini sangat pencemburu. Akhirnya, saat berjalan, Siti Hajar pun menggunakan tali yang ujungnya dikasih beban. Kemudian diikat di pinggangnya, biar bekas jalannya Siti Hajar di padang pasir nggak kelihatan sama Siti Sarah. Karena kalau Siti Sarah lihat bekas jalannya Siti Hajar, Siti Sarah jadi emosi, dia cemburu. Jadi, kata Siti Hajar, lebih baik dihapus bekas jejak berjalannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah Siti Hajar. Dia menggunakan untuk menghapus jejaknya dari Siti Sarah. Lalu
Yang mana kita ketahui Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Siti Sarah tetap di Syam. Tapi Siti Hajar ini nggak tahu kalau dia bakal ditinggalkan di situ, teman-teman. Sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Doh. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail berhenti di situ untuk beristirahat. Ahli tafsir mengatakan disitulah Allah turunkan wahyu menyampaikan ke Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan gimana perasaan Nabi Ibrahim. Beliau sudah lama mendambakan seorang anak, kemudian punya anak, baru sebentar bersama anaknya, tiba-tiba anak dan istrinya disuruh tinggal di tempat yang tidak ada manusia. Tidak ada air, gak ada pohon, dan tidak ada buah-buahan. Dikatakan Nabi Ibrahim cuma bawa 1 kantong air dan 1 kantong kurma saja. Cuma itu saja bekalnya. Setelah itu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim membalikkan untanya, meninggalkan Siti Hajar dan anaknya di sana. Jalanlah Nabi Ibrahim menjauh, meninggalkan mereka. Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim sambil bertanya, "Wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami di lembah kosong ini?" Nabi Ibrahim tidak menggubris pertanyaan Siti Hajar, walaupun dalam hati beliau tidak tega meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tandus. Tapi karena ini perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Berat sekali ujian Nabi Ibrahim, teman-teman. Siti Hajar bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim untuk yang kedua kalinya, "Kenapa kau tinggalkan kami di lembah, wahai suamiku?" Gak dijawab sama Nabi Ibrahim. Beliau terus berjalan sambil menangis. Ditanya lagi sampai 3 kali, "Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku?" Barulah dijawab, "Iya, Allah yang memerintahkanku." Baiklah, kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan buat aku sia-sia di sini. Kalau Allah yang memerintahkan engkau, tinggalkan kami di sini. Saya yakin Allah tidak akan sia-siakan ini semua. Silahkan kalau mau pergi. Itulah jawaban orang beriman, teman-teman. Percaya akan takdir Allah. Percaya akan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka berdua. Semakin jauh, semakin jauh, hingga beliau sampai di sebuah bukit yang agak tinggi. Setelah memastikan Siti Hajar tidak lagi dapat mengikutinya dan melihatnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sungguh aku meninggalkan dari keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, di rumah-Mu yang suci." Nabi Ibrahim tahu sama Allah sudah dikasih tahu kelak di tempat yang ia berdiri ini akan dibangun Masjidil Haram. Disitulah Ka'bah bakal dibangun. Beliau berdoa lagi, titip anak sama istrinya kepada Allah. Doa yang panjang yang ada di surat Ibrahim ayat ke-37 dan seterusnya. Lalu pergilah Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun kembali ke tempat pertama saat ditinggalkan sama Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar duduk sambil menyusui anaknya. Waktu itu Nabi Ismail alaihi sholatu wassalam masih menyusui. Kira-kira umurnya baru setahun. Ismail mulai menangis. Siti Hajar langsung menyusui sambil minum dari bekal yang ada. Lama-kelamaan gak kerasa bekalnya habis. Ismail sudah mulai merengek-rengek, nangis, mau susu. Karena Siti Hajar gak makan, maka air susunya pun mengering. Anaknya menjerit nangis-nangis mau susu.
Kemudian ditaruh anaknya di gundukan, ditinggal anaknya di sana. Ia melihat sekelilingnya, apakah ada manusia yang bisa dimintai pertolongan. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Siti Hajar naik ke Bukit Safa dulu? Karena pada waktu itu Siti Hajar berdiri lebih dekat ke Bukit Safa. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi sesuatu yang ilmiah apabila berada di padang pasir ada suatu fenomena yang bernama Fata Morgana. Fata Morgana terjadi akibat pantulan dari langit yang dipantulkan udara panas. Udara panas ini berfungsi sebagai cermin yang menyerupai danau atau air. Maka Siti Hajar melihat ke arah Gunung Marwah. Siti Hajar melihat ada genangan air di Marwah. Maka dia turun dari Gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah beliau ke atas. Ternyata di Marwah tidak ada air. Beliau kembali melihat ke Safa. Ternyata di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa. Di tengah-tengah lembah, lari lagi untuk naik ke Safa. Begitulah terus sampai 7 kali. Saat berada di Bukit Marwah, Siti Sarah mendengar suara seperti bisikan, "Sai, Sai." Berkata dia dari dalam hati, "Diam, dengarkan suara itu." Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Siti Hajar melakukan hal demikian? Karena keikhlasan Siti Hajar, karena keikhlasan mematuhi perintah Allah dan patuh kepada suaminya, beliau berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup. Masya Allah, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Terjadi sebuah rukun haji dan umroh, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah yaitu sa'i. Jadi setiap orang sa'i dipanen pahalanya oleh Siti Hajar. Sahabat-sahabatku sekalian, saat kita sa'i, coba diperhatikan, ribuan orang melakukan sa'i. 24 jam tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Alangkah banyaknya pahala Siti Hajar. Kita lanjutkan. Setelah 7 kali bolak-balik, ternyata Fata Morgana dan gak ada air. Maka Hajar pun ikhtiar ke arah anaknya. Ia kembali ke tempat Ismail. Ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang keluarnya air Zam-Zam. Yang pertama dan kedua masih didoifkan oleh para ulama, yang ketiga disohihkan. Yang pertama, dikatakan air itu keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis, dan itu dilemahkan riwayatnya. Yang kedua, dikatakan air itu keluar dari telapak kaki untanya Nabi Ibrahim, dan ini juga diriwayatkan lemah. Yang ketiga, ini disohihkan. Jibril datang kemudian menggepakkan sayapnya, maka keluarlah air dari dalam tanah. Begitu melihat mata air, apa yang terjadi teman-teman? Siti Hajar buru-buru mendatangi air tersebut, biar air itu tidak tumpah. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir dengan tangannya. Diputar di bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kifti. Dia mengatakan Zam-Zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah, jadi namanya Zam-Zam. Karena airnya keluar terus-menerus. Siti Hajar nggak tahu ini air bakal ada sampai sekarang. Akhirnya, minumlah air itu. Air yang bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi bikin perut kita juga kenyang. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkahnya orang jujur, usaha dan tawakalnya sama Allah. Akhirnya Siti Hajar minum air tersebut, yang mana membuat air susunya kembali ada. Kemudian Ismail nyusul lagi kepada ibunya. Apa kata Rasulullah SAW?
Dari hadis Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Keajaiban Zam-Zam ini, tiap hari airnya diambil beberapa juta kubik. Kalau ini sumur biasa, pasti sudah kering. Itu sumur dikuras teman-teman. Diambil airnya akan turun hanya sampai ke garis yang ditandai. Nggak pernah sampai habis, padahal disedot oleh alat yang besar. Menurut hasil penelitian, hanya hitungan 11 menit, air Zam-Zam akan kembali ke titik yang sudah ada di bibir sumur. Tidak pernah lebih dan meluap dengan izin Allah. Bukan itu saja kehebatan air Zam-Zam. Zam-Zam diminum sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Suatu ketika, Imam Syafi'i mengatakan, saya minum air Zam-Zam dengan minta 3 hal. Yang pertama, beliau minta agar panahannya tidak meleset. Imam Syafi'i hobi berburu. Semenjak itu, anak panahnya tidak pernah meleset. Yang kedua, beliau minta sebagai ulama kaum muslimin. Sampai saat ini, siapa yang tidak mengetahui Imam Syafi'i? Yang ketiga, beliau minta masuk surga. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, hadis dari sahabat Uqbah bin Am bin Salabah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan kerabat terdekat yang Anda cintai karena Allah. Insya Allah, dengan menyebarkannya, menjadi ladang pahala bagi teman-teman untuk di dunia dan di akhirat nanti. Subscribe channel kisah ini dan nyalakan notifikasi agar teman-teman dapat memperoleh ilmu lain yang bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Maka berakhirlah kisah air Zam-Zam dan sa'i. Selanjutnya kita akan bahas lempar jumroh dan sembelih kurban. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesalahan datangnya dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.